Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur Paris, ketemu lagi dengan saya. Walaupun kali ini ketemunya cuma suara aja ya. Hari ini saya mau ngajak sahabat dapur Paris untuk bikin makanan tradisional yang namanya klepon. Simak cara pembuatan, tips dan triknya supaya klepon yang dihasilkan empuk dan gak bocor. Pertama-tama kita siapkan dulu kelapa parut untuk balurannya. Ini tadi saya beli setengah butir kelapa, saya minta dibersihkan dan diparut sekalian. Saya bilang sama penjual kelapanya, saya minta kelapa yang untuk klepon. Biasanya tukang kelapa udah tahu kok sahabat dapur Paris. Sekarang kita kukus dulu kelapanya. Nah, sambil menunggu kelapanya dikukus, kita siapkan dulu bahan-bahan lainnya. Pertama-tama kita siapkan dulu gula jawa atau gula merah untuk isiannya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 200 gram gula jawa. Kita sisir halus, kita iris-iris halus supaya mudah untuk masuk ke dalam adonan dan juga supaya dia lebih mudah untuk lumer pada saat kita rebus. Kalau gula jawa yang digunakan sahabat dapur Paris bertekstur agak keras, bisa juga gula jawanya kita parut ya sahabat dapur Paris. Kita sisihkan dulu gula jawanya, kemudian kita siapkan bahan-bahan lainnya. Dalam wadah terpisah, kita siapkan 200 gram tepung ketan. Kita sisihkan lagi. Kita timbang 50 gram tepung beras, 30 gram gula pasir, 250 ml air. Kita aduk dulu sampai rata. Jadi diaduk dalam keadaan dingin ya. Kemudian kita masukkan pasta pandan. Di sini saya menggunakan pasta pandan, tapi kalau sahabat dapur Paris mau pakai jus pandan, bisa digunakan cairannya dari jus pandan. Jadi 250 ml jus pandan. Nah, setelah semuanya larut, baru kita panaskan di atas api. Kita masak sampai larutannya menjadi semakin kental. Semakin mengental, ini kita matikan apinya, tapi terus diaduk. Aduk terus, ini lama-lama teksturnya seperti bubur sumsum ya sahabat dapur Paris. Walaupun apinya sudah mati, dia akan tetap mengental. Setelah itu kita masukkan ke dalam 200 gram tepung ketan yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan semua adonan campuran tepung beras ke dalam adonan tepung ketan. Kita campur menggunakan spatula karena adonannya masih panas ya sahabat dapur Paris. Sudah tercampur lumayan rata ya, ini sahabat dapur Paris, sudah nggak panas, jadi kita aduk pakai tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya sahabat dapur Paris. Nah, ini kita aduk sampai betul-betul menyatu semua adonannya. Walaupun adonannya terasa lembek dan menempel, jangan ditambah tepung ketan lagi ya sahabat dapur Paris. Nanti klepon yang dihasilkan malah keras. Ini udah rata, sekarang saya cuci tangan dulu ya. Nah, setelah tangan saya bersih, saya pegang lagi adonannya tuh. Udah nggak lengket sahabat dapur Paris. Kita tutup dulu adonannya, kita tutup pakai urap seperti ini supaya adonannya nanti nggak kering, nggak keras. Jadi pada saat dibentuk dia nggak pecah-pecah. Kita sisihkan dulu, kemudian kita cek kelapa yang dikukus. Ini kelapanya udah matang. Kita pindahkan kelapanya ke dalam wadah. Wadahnya yang agak lebih lebar ya sahabat dapur Paris, supaya nanti waktu kita taruh klepon yang mateng lebih gampang. Kasih sedikit garam supaya kelapanya lebih berasa gitu ya, nggak hambar. Kita aduk rata kelapanya, kemudian kita sisihkan karena nanti kita mau bentuk adonan kleponnya. Untuk membentuk kleponnya ini saya menggunakan sendok takar. Kita bentuk satu-satu seperti ini.
supaya kurang lebih ukurannya sama ya. Adonannya ini juga harus tertutup supaya nggak kena udara, biar nggak kering. Jadi ini saya masukkan lagi ke dalam wadah ya, karena dia kan masih ketutup, ada wrapnya. Oh ya sahabat dapur Paris, ini sambil bentuk adonannya kita juga sudah mulai menyiapkan panci yang berisi air ya sahabat dapur Paris. Biasanya bagian dalam adonan itu kan agak lengket ya. Nah supaya nggak lengket, tangannya bisa ditabur sama tepung ketan. Ini kita siapkan dulu adonan kulitnya semua, karena kalau sudah diisi itu nanti harus langsung masuk ke dalam panci yang berisi air ya sahabat dapur Paris. Karena adonan yang sudah ada isinya gula jawa, kalau nggak langsung direbus, lama-kelamaan gulanya akan cair dan pada saat direbus dia akan bocor. Cara ngisinya kayak gini sahabat dapur Paris. Jadi kita bentuk kayak mangkok gini. Untuk isiannya saya pakai sendok takar yang paling kecil. Kita masukkan, kemudian kita tutup rapet. Nah kayak gini, terus kita padatkan, jangan sampai kopong supaya nanti nggak bocor pada saat direbus. Pastikan benar-benar rapet. Kalau udah rapet, kita masukkan ke dalam air yang sudah panas. Nah menurut saya kalau caranya dibentuk kayak mangkok gitu tuh lebih mudah ya sahabat dapur Paris, daripada kalau kita kayak lebar-lebarin gitu. Selama kita ngisi gula jawa ke dalam klepon, kita jangan megang gula jawa yang sampai ngerempet-ngerempet sampai tangan kita kotor gitu ya. Karena nanti kalau gula jawanya nempel di permukaan klepon, justru malah bisa bikin kleponnya jadi bocor. Kita rebus adonan klepon yang sudah ada isinya sampai mengapung ya sahabat dapur Paris. Nah kalau sudah ngapung gini langsung diangkat, langsung kita taruh di atas kelapa parut. Langsung kita kasih baluran kelapa parut. Harus langsung cepat diangkat karena kalau terlalu lama direbus nanti kleponnya bocor. Tara, ini dia kleponnya udah jadi. Kleponnya empuk banget ya sahabat dapur Paris, tuh lihat. Gitu dibuka, gula jawanya juga lumer.